perkenalkan, nama saya Lola Alifa Idiarani dengan NIM 195080801111140 dari kelas KWUP A04. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari kelas KWUP. Salah satu materi yang saya pelajari dari kelas KWUP yaitu jiwa kewirausahaan. Mari kita bahas apa itu jiwa kewirausahaan. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu jiwa kewirausahaan. Menurut Sukirman tahun 2017, jiwa kewirausahaan merupakan kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap perilaku kewirausahaan, kemauan untuk bekerja keras dan memelihara hubungan antar anggota, yang berarti ada keinginan yang kuat dari anggota untuk tetap berada dalam ikatan psikologis terhadap perusahaan. Kemampuan dalam menciptakan jiwa kewirausahaan akan meningkatkan perilaku kewirausahaan menjadi semakin tinggi. Jiwa kewirausahaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Dalam jiwa kewirausahaan itu sendiri terdapat 4 aspek, yaitu skill, knowledge, attitude, dan behavior. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah skill. Menurut Naja tahun 2020, skill atau keterampilan berarti pengembangan pengetahuan yang didapatkan melalui pelatihan dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. Skill dibagi menjadi 4 kategori, yaitu basic literary skill, technical skill, interpersonal skill, dan problem solving skill. Basic literasi skill adalah keahlian dasar seperti menulis dan membaca. Technical skill adalah keahlian secara teknis melalui pembelajaran di bidang teknis. Interpersonal skill merupakan keahlian dalam melakukan komunikasi dan bekerja secara tim. Problem solving skill merupakan keahlian dalam memecahkan masalah dengan logika. Jadi, skill merupakan suatu keahlian atau keterampilan yang didapatkan dari pelatihan dan juga pengalaman. Keterampilan dibutuhkan untuk menyelesaikan segala sesuatu persoalan ataupun tujuan. Dengan skill yang tinggi, seseorang akan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang kedua adalah knowledge. Menurut Rizikawati dan Nadia tahun 2018, knowledge merupakan pengetahuan tentang segala sesuatu hal. Knowledge dapat dijadikan sebagai alat dalam pembuatan keputusan akan segala suatu hal. Semakin banyak knowledge yang dimiliki, maka pengambilan keputusannya akan semakin baik. Agar dapat mendapatkan knowledge dengan mudah, maka seseorang harus memiliki wawasan yang luas. Dengan banyaknya knowledge, orang tersebut akan banyak dibutuhkan oleh orang banyak. Yang ketiga adalah attitude. Menurut Palupi dan Sawitri tahun 2017, sikap atau attitude adalah keyakinan yang diterjemahkan ke dalam tindakan pada objek yang diinginkan. Attitude didefinisikan oleh psikologi sosial sebagai evaluasi positif ataupun negatif dari reaksi terhadap objek, orang, situasi, ataupun aspek lainnya, dan memungkinkan kita untuk mendeteksi, memprediksi, dan mengubah perilaku masyarakat. Dengan begitu, attitude adalah sebuah sikap berupa sopan santun. Attitude atau sikap dapat menilai kualitas seseorang. Ketika seseorang memiliki attitude yang baik, maka individu lain akan menghargai. Begitu pula dengan jiwa wirausaha. Diperlukan attitude yang baik agar konsumen merasa nyaman dan menghargai dengan servis yang diberikan. Yang terakhir merupakan behavior. Menurut Manutung tahun 2018, perilaku adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Perilaku adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan, pemikiran, predisposisi seseorang terhadap suatu aspek dan lingkungannya. Behavior atau perilaku merupakan suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Dalam ranah wirausaha, perilaku merupakan kemampuan seseorang wirausahawan dalam bertindak. Tindakan tersebut dapat berupa pemikiran jangka jauh, memperhatikan segala aspek, memperhitungkan hal-hal penting, dan mencari jalan penyelesaian dari suatu masalah. Dari 4 aspek yang saya jabarkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jiwa kewirausahaan wajib dimiliki dalam menjalankan suatu usaha, baik itu secara individu seperti wirausahawan ataupun skala kelompok seperti perusahaan.
Jiwa kewirausahaan yang baik dapat memajukan suatu usaha yang sedang dijalankan, seperti skill komunikasi dengan pelanggan yang baik, knowledge aspek manajemen yang bagus, berattitude kreatif, behavior wirausahawan dalam merancang bisnis plan untuk usahanya. Sekian pemaparan salah satu materi yang saya dapatkan dari kelas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.